Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zikra Diaul Haq dari Prodi SIK NRP 5050231020. Di sini saya akan mempresentasikan tentang apa itu spektrofotometri fluorescence. Jadi dimulai dari pertama, apa itu sebenarnya spektrofotometri? Spektrofotometri merupakan teknik analisis yang digunakan untuk mengukur interaksi cahaya dengan suatu zat berdasarkan penyerapan dan transmisi dengan pada panjang gelombang tertentu. Digunakan untuk menentukan konsentrasi atau sifat kimia dan sifat fisika dari zat tersebut. Adapun fluoresensi adalah proses di mana suatu zat itu menyerap energi cahaya dan memancarkannya kembali sebagai cahaya dengan panjang gelombang yang lebih panjang. Proses ini tuh berlangsung dalam waktu singkat, biasanya dalam waktu nanodetik hingga mikrodetik. Lalu, apa itu prinsip kerja dari spektrofotometri fluorescence? Pertama, adanya eksitasi molekul. Sumber cahaya umumnya itu berasal dari lampu xenon atau laser, memancarkan cahaya pada panjang gelombang tertentu ke dalam sampel. Molekul dalam sampel menyerap energi dari cahaya tersebut, menyebabkan elektron dalam molekul berpindah dari keadaan dasar ke keadaan tereksitasinya. Kemudian yang kedua, adanya reaksi internal. Reaksi internal itu apa sih? Jadi setelah mengalami eksitasi, elektron dalam molekul kehilangan sebagian energinya melalui proses non-radiatif, seperti getaran molekul, sehingga molekul tetap berada dalam keadaan tereksitasinya pada tingkat energi yang lebih rendahnya. Kemudian adanya proses emisi fluoresensi. Jadi dari proses emisi fluoresensi yaitu elektron tersebut kembali ke keadaan dasarnya dengan memancarkan energi sebagai cahaya fluoresensi. Cahaya fluoresensi tersebut memiliki panjang gelombang yang lebih besar. Ketika cahaya fluoresensi memiliki panjang gelombang yang lebih besar, dia akan mempunyai energi yang lebih rendah daripada cahaya yang menyebabkan eksitasinya, sehingga sesuai dengan prinsip Stokes-Shift. Kemudian prinsip kerja yang keempat itu adanya deteksi cahaya fluoresensi. Cahaya fluoresensi yang dipancarkan dikumpulkan dan difokuskan oleh sistem optik menuju detektor. Detektor umumnya itu berupa tabung fotomultipler atau detektor array diode mengukur intensitas cahaya fluoresensi pada panjang gelombang tertentu. Kemudian tahap terakhir yaitu analisis data. Instrumen merekam intensitas cahaya fluoresensi sebagai fungsi dari panjang gelombangnya. Data tersebut kemudian dianalisis untuk menentukan konsentrasi zat atau untuk mempelajari sifat-sifat dari suatu molekul. Kemudian, apa itu komponen-komponen utama dari spektrofotometri fluorescence? Jadi pertama, adanya sumber cahaya. Sumber cahaya ini berfungsi untuk menghasilkan radiasi elektromagnetik untuk mengeksitasi molekul dalam sampel. Sumber cahaya ini ada beberapa jenis. Contohnya ada lampu xenon, lampu merkuri, dan juga laser. Kemudian yang kedua itu ada monokromator eksitasi. Fungsinya yaitu memilih panjang gelombang tertentu dari cahaya sumber yang akan digunakan untuk mengeksitasi molekul dalam sampel. Tujuannya yaitu memastikan bahwa hanya cahaya dengan panjang gelombang tertentu yang dapat mencapai sampel, sehingga proses eksitasi dapat berlangsung secara optimal. Yang ketiga, adanya kuvet atau wadah sampel. Kuvet ini berfungsi untuk menampung sampel yang akan dianalisisnya. Bahannya itu bisa ada dua, ada dari kaca kuarsa, ada juga dari plastik. Desainnya, desain kuvet itu biasanya memiliki bentuk persegi panjang untuk memastikan jalur cahaya eksitasi dan emisi itu berlangsung secara optimal. Kemudian ada monokromator emisi. Monokromator emisi ini berfungsi untuk memisahkan cahaya fluoresensi yang dipancarkan oleh sampel ke dalam panjang gelombang komponennya. Tujuannya yaitu untuk memastikan bahwa hanya cahaya fluoresensi dengan panjang gelombang tertentu yang dideteksi dan memisahkannya dari cahaya eksitasi. Kemudian selanjutnya ada detektor. Fungsi dari detektor sendiri yaitu untuk mengukur intensitas cahaya fluoresensi yang dipancarkan oleh sampel. Jenis-jenis detektor itu ada dua, yaitu ada PMT atau photomultipler tube dan PDA atau photodiode array. Cara kerja dari detektor yaitu mengubah intensitas cahaya fluoresensi menjadi sinyal listrik yang kemudian diproses oleh sistem elektronik. Kemudian
komponen utama yang keenam, adanya pengolah data. Fungsinya itu untuk mengubah sinyal dari detektor menjadi data numerik atau grafik. Hasilnya berupa spektrum fluoresensi, grafik intensitas cahaya fluoresensi sebagai fungsi panjang gelombangnya. Dan data kuantitatif atau informasi tentang konsentrasi sampel berdasarkan intensitas fluoresensinya. Kemudian ada sistem optik. Sistem optik ini fungsinya mengarahkan cahaya dari sumber ke sampel dan dari sampel ke detektor. Komponennya ada lensa dan cermin yang berfungsi untuk mengarahkan dan memfokuskan cahaya. Kemudian ada filter yang berfungsi untuk memblokir cahaya eksitasi agar tidak mencapai detektornya. Kemudian ada peredam cahaya atau shutter, berfungsi untuk mengontrol kapan cahaya eksitasi diteruskan ke sampel. Tujuannya itu untuk melindungi sampel dari paparan cahaya yang berlebihan dan mengurangi noise dalam pengukurannya. Lalu, apa itu aplikasi spektral fotometri fluoresensi? Sebenarnya aplikasinya itu luas sekali, namun saya akan meng-highlight beberapa aplikasi spektral fotometri fluoresensi ini. Pertama dari kimia analitik. Dalam bidang kimia analitik, deteksi kuantitatif melibatkan pengukuran konsentrasi senyawa fluoresensi dalam larutan dengan tingkat sensitivitas yang sangat tinggi, bahkan hingga tingkat nanomolar atau lebih rendah. Selain itu, proses ini juga memungkinkan identifikasi molekul berdasarkan spektrum fluoresensinya, yang merupakan karakteristik unik untuk setiap jenis molekul. Kemudian, aplikasinya dalam bidang biologi dan biokimia itu untuk analisis protein dan asam nukleat yang dilakukan untuk mengukur konsentrasi protein, DNA atau RNA dengan menggunakan pewarna fluoresen sebagai fluoresen etidium seperti fluoresen etidium bromida atau FCBR green. Selain itu, teknik ini juga digunakan untuk melacak interaksi antara protein-protein, protein DNA atau protein ligan dalam sel melalui molekul fluoresens. Di samping itu, studi enzimatik memungkinkan pemantauan aktivitas enzim dengan substrat yang menghasilkan fluoresensi setelah mengalami reaksi. Kemudian aplikasinya dalam bidang farmasi yaitu untuk menganalisis obat dilakukan untuk menentukan kemurnian dan konsentrasi bahan aktif dalam formulasi farmasi. Di sisi lain, penelitian obat baru melibatkan pemantauan metabolisme dan distribusi obat dalam model biologis dengan menggunakan senyawa fluoresen. Kemudian lingkungan. Dalam bidang lingkungan, biasanya aplikasinya ada pada analisis air. Analisis air dilakukan untuk mendeteksi kontaminan, termasuk senyawa organik, logam berat, atau mikroorganisme yang terdapat dalam air. Selain itu, pemantauan polusi melibatkan analisis polutan di udara atau tanah yang dapat memancarkan fluoresensi secara alami atau setelah diberi label fluoresensi. Nah, setelah dalam aplikasinya, saya akan menjelaskan tentang keunggulan serta kekurangan dari spektrofotometri fluoresensi ini. Pertama dari keunggulannya, spektrofotometri fluoresensi memiliki sensitivitas yang tinggi, selektivitas yang tinggi, sifatnya yang non-destruktif, cepat, stok shift, kemampuan analisis kualitatif dan kuantitatifnya, dan juga aplikasinya yang luas. Kemudian untuk kekurangan dari spektrofotometri fluoresensi yaitu terbatas pada molekul fluoresensi saja. Kemudian adanya gangguan sinyal seperti biasa. Kemudian ada kebutuhan lingkungan khusus, adanya efek quenching, kerumitan peralatan, kalibrasi yang teliti, stabilitas sumber cahaya, dan panjang gelombang yang terbatas. Sekian presentasi tentang spektrofotometri fluoresensi yang sudah saya buat. Adapun salah-salah kata saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.